Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita ya Upin dan Ipin. Saya Andito Cahyo Laksono. Saya Hilman Mutakin. Setelah kita sekian berapa minggu ya libur ya dari segi semingguan. Hari ini alhamdulillah ada kesempatannya kita akan mengadakan diskusi mingguan lagi di Pojok Asa live. Oke. Nah, hari ini materinya apa nih, Irman, dan apa yang akan siapa yang akan ngisi? Ya. Nggak, kemarin kan kita udah ngisi konten mengenai teori. Cuman kita pikir-pikir lagi, ada baiknya kalau kita mundur lagi. Oke, Mundur lagi, maksudnya kita membicarakan masa esensi, dalam. filosofi, Hal yang lebih dalam ya. hakikat. Iya. Nanti bentar lagi ma'rifat dari. Jadi ya kita pengen membicarakan masalah ya apa itu tajam, apa itu mengasah misalnya, terus apa itu banyak segala macam. Jadi ini hal yang penting ya, karena kita percuma, hampir bisa dikatakan percuma kita kosek-kosek ngasah sampai capek, sampai punggung pada pegel. Tapi sebenarnya kita sendiri tajam tuh nggak tahu apaan. Betul. Dan mungkin itu kadang-kadang permasalahan seperti itu yang bikin orang ngasah sampai punggungnya pegel tapi dibilangnya nggak tajam. Nah iya. Atau dia sudah puas dengan hasil asahannya dia, yang mungkin sebetulnya nggak dibilang tajam atau nggak sesuai. Belum maksudnya belum pada tahap tajam. Atau yang hakikatnya tajam seperti apa. Kayak waktu dulu kejadian yang dulu ada tamu, ada saudara datang, ya ketika dia di sini dia ngeliat tuh pisau itu tajam semua, golok itu tajam semua. Nah, ketika dia balik ke rumahnya dan saya bawakan satu golok ke beliau, oleh-oleh, dia baru ngerasa kalau itu tuh tajam. Gitu. Padahal sebelumnya di sini dia biasa aja gitu. Dia biasa aja. Golok yang dibawa oleh-oleh tuh dia tes juga ya? Iya, dia tes juga. Habis itu sempat di setting juga ya, Bang Dito yang settingin, dia adjust, udah cukup, udah langsung kita bungkus, kita wax, kita bungkus, udah selesai. Dia ngerasa tuh biasa-biasa aja, malah kadang dia cenderung merasa ini kurang tajam ya, gitu. Merasa kurang tajam karena perbandingannya sama golok-golok lain yang mungkin bahannya lebih mumpuni atau yang lebih geometrinya lebih bagus gitu ya. Waktu itu kan kita bawain pas kita keluarin ada beberapa baju-baju modern juga gitu. Dan ya kebetulan yang kita kasih tuh pair, dan ya yang beliau punya juga pair. Jadi ya itulah, dan jadi balik lagi ke dulu itu, Bang Hakim juga dulu sempat ngomong tajam itu seperti apa gitu. Iya. Kalau dulu ya sama kayak tadi, dulu dia mikir tajam itu di situ. Ketika dia pulang dari rumah ini, dia naik tingkat ketajamannya. Iya. Dia tahu itu tajam itu seperti apa. Iya. Kayak banyak lah teman-teman yang masih masih bukan awam, masih baru. Awam lah, bisa bilang awam. Ketika kita buat slice kertas, mereka udah kaget, tajam banget tuh. Kayak silet, pasti kayak gitu. Tajam banget tuh kayak silet. Cuma pas habis itu kita ngomongin, ini belum. Loh, apaan lagi yang belum? Ini tuh udah bisa gitu. Kayaknya itu esensi tajam itu seperti apa? Itu yang kita mau bicarain. Nah, ini jadi topik yang penting dan lumayan berat ya. Jadi siapin kopi, siapin kudapan, yang rokok siapin rokok. Iya, kita juga udah nyiapin masalahnya. Kita sudah siapin. Oke. Ini kita nyantai aja kan? Ya. Sebetulnya ini jadi PR saya sebetulnya ya. Harusnya jadi tulisan saya, cuma belum selesai, jadi saya bikin ya semacam kayak diskusi atau kuliah aja singkat. Nah, betul. Oke. Ini karena bisa jadi bekal juga buat kita yang ngasah, kita semua yang ngasah. Karena ada pertanyaan juga ya dari salah satu member yang nanya tajam itu bisa diukur apa enggak sebetulnya ya. Nah, ini juga akan kita bahas di sini. Tajam itu bisa diukur apa enggak? Topiknya tajam, iya kah? Tahu dari mana? Anda yakin kalau pisau Anda bisa nyerut kertas itu ada tajam? Tahu dari mana?
Anda yakin kalau Anda bisa nyembelih sapi, sekali tarik, jeblos, hari tajam, tahu dari mana? Dan Anda yakinkah kalau misalkan pisau Anda bisa memotong pohon, nebas bambu, sekali nebas, tajam, tahu dari mana? Iya. Oke. Ini akan kita jadi bahasan. Pertama, nomor 1, tajam. Kita akan membahas ketajaman itu secara konseptual. Tajam ini adalah sebuah konsep, bukan sifat. Oke. Ya. Bukan sifat. Kenapa bukan sifat? Emang pisau ini tajam, itu adalah kata sifat. Akan tetapi ketajaman sendiri saya kasih ke dan an. Ada penambahan ke dengan an ya? Iya, ada imbuhan di awal dan imbuhan di akhir. Ini adalah sebuah konsep, ketajaman itu adalah sebuah konsep. Sama kayak kegantengan, kebaikan ya. Iya. Oke. Relatif berarti ya? Relatif, dan sama kayak kekayaan. Sekarang saya tanya sama Anda semua. Ada seseorang itu baik, ya. Baik itu seperti apa? Sekarang saya tanya sama Pak Firman. Ada orang baik. Kira-kira kita bisa tahu dari mana kalau orang itu baik? Ya, biasanya kalau cara parameter yang paling gampang, kita udah diberikan sesuatu oleh dia. Pemberian ya? Pemberian. Berarti kalau calon legislatif atau calon apa itu suka ngasih sembako, berarti dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dalam arti dalam tahap itu ya. Nah, apakah kebaikannya dia itu adalah baik yang sejati? Nah, karena gini, setuju nggak setuju? Kebaikan tadi kayak misalkan caleg memberikan sembako ke orang-orang, ini baik karena dia ngasih ke orang ya. Tapi ada tujuan tertentu nggak di situ? Biasanya ada tujuan tertentu biasanya ya. Ini kita nggak nyebut nama, kita nggak nyebut siapa dari partai mana, cuman umumnya kan begitu. Ada tujuan tertentu yaitu keuntungan pribadi. Yang mana ada keuntungan pribadi itu yang membuat hal tersebut perbuatannya baik. Betul. Tapi kan niatannya yang jadi kurang gitu ya. Nah, sama kayak ketajaman. Ketajaman itu adalah satu konsep. Tajam ya tajam. Cuman kadang-kadang peruntukannya yang membuat dia tidak efisien. Betul. Ya. Artinya apa? Sama seperti baik. Baik itu kan tadi kita bisa menilai seseorang itu baik dari mana? Dari perbuatannya contoh. Iya. Atau dari niatan hatinya ya. Artinya apa sih? Ada variabel. Ada variabel tertentu untuk menjadi tolok ukur dari sebuah konsep. Ya. Contoh soal baik tadi, kita ngelihat orang, Fred, langsung kita bilang, oh itu orang tuh baik, nggak bisa. Harus ada tolok ukurnya. Tolok ukur orang tuh baik seperti apa? Tadi dia misalnya suka ngasih, gitu ya, dan dia niatannya tulus gitu misalnya ya. Atau bisa diinin balik lagi ke background yang ditanya. Ya. Sama halnya kayak di Golok. Menurut lu tajam itu kayak gimana? Ya menurut orang jagal tentu berbeda dengan tukang seset. Atau tentu berbeda dengan tukang sayur. Ya. Atau berbeda dengan yang ada di dapur misalnya. Iya. Nah, bisa seperti itu. Iya, itu kan tolak ukur. Iya. Sebuah pembanding. Jadi kan kayak tadi tajam versi tukang jaga, versi koki, versi tukang seset, itu kan adalah ada perbandingan di situ kan. Itu yang disebut sebagai tolak ukur atau variabel. Ya. Bagi yang pernah melakukan atau pernah mengikuti atau pernah menciptakan sebuah penelitian sosial, yang namanya sebuah konsep yang intangible. Nah, ketajamannya adalah konsep intangible. Intangible itu apa sih? Tidak terukur ya. Kita nanti bener nggak sih kok ketajaman tidak terukur? Tadi kok kita ditanyain kan, ketajaman itu bisa diukur apa enggak? Kok kita bilang nggak bisa diukur langsung. Nanti akan dibahas. Sebuah konsep itu selama dia belum bisa di kuantifikasi, itu dia masih intangible. Oke? Karena benar background saya psikologi, jadi ya konsep-konsep seperti itu. Jadi kita memadukan dasar ini ya, dasar keilmuan kita dengan apa yang ada, menerapkan. Jadi ini metodologis, insya Allah. Oke. Konsep ketajaman yang intangible. Coba kira-kira Bang Gilman
tahu nggak sih ketajaman itu ukurannya apa? Ada nggak ukurannya ketajaman? Biasanya yang umum yang suka dikasih tahu orang ketajamannya. Biasanya yang di inian kita itu slash kertas, slash plastik. Itu kan hasil. Oke. Itu Maksudnya enggak- definisi ketajaman. Iya, maksudnya kuantifikasinya ketajaman, pengukurannya diukur. Iya itu. Maksudnya Oh enggak, itu kan kategorisasi. Nah, bedakan lagi. Kategorisasi itu tidak sama dengan ini berlawan misalnya. sama dengan coret. Nah, Kuantifikasi berbeda. Contoh, Bang Herman punya mobil, ya. ada bensinnya enggak? Walaupun itu bensinnya udah mau habis, Bang Herman bilang ada, atau ada separuh. Atau ada yang bilang orang ada bensinnya enggak? Itu bensinnya kalau bensinnya Full tank. nggak penuh, kalau nggak full tank dia bilang nggak ada bensin. Nggak ada bensin. Ya itu kategorisasi. Itu nanti merujuk pada pengfungsian penggunaan. Ya. Kuantifikasi contoh, ini contoh ya saya sebutkan. Ada orang yang bilang ketajaman itu bisa diukur nggak? Ada ukurannya apa itu? Grit. Grit Oke. berapa misalnya? Nih ketajaman saya Di grade, oke. ya. Pertama, grit misalnya katakanlah yang umum. Gritnya 3000 Nah, atau gritnya 6000. oke. Ini kesannya kan ilmiah banget ya, diukur, terukur 3000 6000. Balik lagi. Daya kah? Iya kah? Ya. Oke. Ada lagi konsep ketajaman yang bilang, oke lah, gua mah nggak main-main grit, yang penting flat asalan gua. Oke. Ya. Ada. Flat. Flat itu artinya berkaitan dengan sudut. Sudut. Flat itu berkaitan dengan sudut. Gua ngasah nih di sudut kayak bisa ubah kan 21 ya, Pak. 20 derajat ya. 20 derajat. Ya. Ada juga yang tenang aja diasah di 10 derajat. Ada ukurannya. Makin landai, makin flat, makin tajam. Ya. Balik lagi. Ya kan? Iya kah? Oke. Bener nggak sih? Sebetulnya ini adalah tolak ukur sebuah ketajaman. Cuma kalau kita lisik lagi, yang namanya sebuah variabel itu mendukung hipotesis, tapi itu bukanlah sebuah hipotesis. Oke. Jadi gini, benar pengukuran-pengukuran seperti ini adalah hal yang benar. Ya, kita tidak menyalahkan bahwa ini benar, tapi benar untuk apa? Benar ini sebagai sebuah variabel. Variabel ketajaman. Oke. Ya, inilah sebuah variabel ketajaman. Ini bukan menjadi titik pastinya sebuah ketajaman ya. Jadi ini bukan nilai, bukan nominal, bukan nilainya sebuah ketajaman. Nah, ini akan kita bahas. Makanya sobat-sobat ngasah sekalian bisa lihat ada beberapa macam pisau, golok yang rata-rata dari kayu johat ya. Yang penting nggak begitu kelihatan banget gitu. Kelihatan dari bawah sini. Cuman itu akan kita bahas. Pertama, ini juga supaya sobat ngasah sekalian nggak terpaku ya, karena kita sangat meyakini bahwa ketajaman itu dinamis. Kita di pojok ngasah, ketajaman itu ada sebuah hal yang dinamis, nggak kaku, nggak terpaku, nggak. Makanya kita nggak pernah bilang kita kalau ngasah kita paling tajam, nggak pernah, ya kan? Nggak tahu kalau teman-teman, siapa tahu ngomong kayak gitu ke orang nggak ya? Saya malah nggak pernah ngasihin apa. Kita nggak pernah bilang asahan gue yang paling tajam. Kenapa? Karena kita meyakini ketajaman itu dinamis. Siapa yang mengasah untuk apa? Siapa tahu lebih tajam daripada yang ini dalam kondisi tertentu. Misalkan saya ngasahin sebuah kampak, siapa tahu lebih tajam daripada Bang Hilman ngasahin sebuah kampak. Akan tetapi saat Bang Hilman mengasah sebuah pisau, siapa tahu lebih tajam daripada saya. Artinya kalau saya mengakui, saya bilang asahan saya lebih tajam, itu absolut. Itu adalah sebuah keabsolutan dan tidak ada yang namanya manusia itu absolut.
Dan itu juga selalu ditekanin juga oleh Bang Hakim Ya. di awal, jangan salah, nanti bisa jadi setelah ini Bang Dito tuh ngasahnya lebih tajam daripada saya, atau Bang Irwan lebih tajam daripada saya, Ya. kayak gitu. Jadi ya memang nggak ini ya, nggak ya itu variabel-variabelnya itu banyak, Nggak mutlak, nggak mutlak, nggak absolut ya. Karena balik lagi kan keunikan dari sebuah bila itu kan yaitu banyak variabel yang mendukung, jadi banyak probability-nya. Iya. Waktu saya kuliah di psikologi, itu ada saat melakukan metodologi penelitian sosial, itu ada variabel itu ada yang namanya 3, independent variable atau IV, dependent variable atau DV, dan extraneous variable. Oke. Bisa kita kata ini bahasa Indonesia kan, IV itu independent variable, variabel bebas, ya, yang sifatnya tidak bisa kita lock down, bisa kita kontrol. Bukan bisa kita kontrol, tapi dia bebas bergerak, malah Dinamis lah. Dinamis. Nah, kemudian DV yaitu variabel terikat, yang mana sudah pasti Statis. dan kemudian variabel extraneous itu adalah variabel di luar perkiraan, kan? Di luar dua hal itu. Iya, di luar 2 hal itu yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi dan biasanya sih cenderung mengganggu hasil penelitian, mengganggu reliabilitas sebuah penelitian, Keabsahan. keabsahan, ya. Keabsahan itu validitas. Reliabilitas Itu reliabilitas itu adalah kepatenan mungkin maksudnya. boleh. Oke. Variabel pertama ada variabel grid. Ini saya kategorikan sebagai independent variable, karena memang tergantung sama orangnya, dia punya apa enggak batunya. Ini jadi kita seperti apa. fake aja. IV. Nah, Ya, grid. Kenapa grid itu saya tempatkan di variabel bebas? Karena grid ini adalah, apakah ini adalah tolok ukur ketajaman pisau? Bukan. Grid ini adalah tolok ukur kehalusan batu. Ya, grid itu kalau misalkan sobat ngasah sekalian lihat, ada dari 60 ya, 40 bahkan sampai tertinggi 30.000, 70.000 gitu-gitu. Ambillah grade 100, grade 500, grade 1000, grade 5000, ya. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini, oke, sebelum kita bahas lain-lain ini, grade ini berlaku di beberapa media, contoh batu asahan dan juga amplas, ya. Umumnya menggunakan kuantifikasi berupa grid. Sedangkan di beberapa media lain yang berlaku kikir, ya, kikir atau honing bisa, atau serbuk-serbuk intan, ya, benda-benda kecil, itu yang digunakan adalah mikron. Ini grid, ini mikron. Ada yang mikronnya itu saya bandingin inilah. katakanlah ini bukan perbandingan yang benar, ya. Ini perbandingan asal-asalan ngaco. Oke. Ya, sorry. 100 mikron. Ini 400 misalnya. enggak, ini 20 mikron. Ya. Ini 10 mikron. Ini 2 mikron. Mikron itu ini. Lantas perbedaannya apa? Kok ada begini-ginian, apaan sih? Perbedaannya apa sih? Basically sama saja dan bisa dikonversi sebetulnya, antara mikron dan grid. Perbedaannya adalah mikron itu menilai dari bulirnya, bulir atau grain. Grain itu adalah ya bulir, ya, butiran. Jadi gini, batu atau amplas itu kalau misalkan, mungkin kalau di amplas halus nggak terlalu kelihatan, cuma kalau di amplas halus kelihatan bahwa di sebuah amplas itu ada butiran-butiran
silikon carbide atau aluminium oxide yang nampak. Besaran butiran itu adalah nggak diukur dalam mikron. Sedangkan banyaknya butiran itu dalam sebuah sebuah ruang datar yang ada di amplas atau di batu diukur dalam grid. Otomatis makin besar butirannya, nominal mikronnya makin besar. Ya, kayak saya ngasih butiran segede gini, sama saya ngasih butiran segede gini. Yang begini masih gede dong. Sedangkan yang segini kecil. Nominalnya itu nominalnya. Sedangkan kalau kita ngomongin grid dalam sebuah kertas A4, otomatis kalau saya kasih, misalnya boleh dipegang Mas, saya kasih butiran segede gini, sama butiran segede gini yang kira-kira lebih banyak masuk, yang kecil dong. Kecil, betul. Artinya apa? Kenapa yang kecil kok nilainya lebih tinggi di grid? Karena di sebuah bangunan seperti ini, saya lebih bisa memasukkan butiran segede gini, ya. Dan itu artinya lebih banyak. Jumlah banyaknya itu, kira-kiranya approximate ya, itu adalah nilai grid. Sehingga kalau grainnya gede itu lebih sedikit, itulah nilai grid. Jadi kalau grid makin rendah, otomatis mikronnya makin kecil. Grid makin rendah, otomatis mikronnya makin besar. Biasanya diukur dalam 1 inch persegi. 1 inch persegi ya. Oke. Artinya apa? Katakanlah konversinya seperti ini. Artinya dalam 1 inch persegi ada grain berapa banyak? Ya, ada grain sebesar 2 mikron sejumlah 5.000 butir. Ya, seperti ini kira-kira. Paham kalau situ ya? Oke, ini adalah tolok ukur kehalusan. Halusan media asa. Oke, paham ya? Ini adalah tolak ukur kehalusan media asa. Tapi kan bisa diiniin juga, bisa dipastikan juga gitu kan? Maksudnya grade 5.000 ke grade sama-sama grade 5.000 mesti sama. Sama kah? Iya kah? Sama nggak bagaimana? Dalam satu tabel waktu itu ada yang ngeluarin itu berbeda. Jadi misalnya 5.000-nya Sutton itu dengan 5.000-nya Kingston itu berbeda. Iya. Itu contohnya. Dari media asanya aja udah berbeda ISO-nya. Saya ngasah di grade 5.000 per sama di grade 5.000 tapi dibaca dari 2. Hasilnya beda. Jadi kenapa kalau saya bilang ini pastinya hanya ada di media asahnya, di batu, di diamond plate, di kikir, di amplas. Tapi di pisaunya atau di goloknya, di bilahnya lah, itu tidak menjadi pasti seperti yang ada di sini ya. Jadi harus dipahami bahwa kepastian ini hanya berhenti sampai di media asah. Pada saat menyentuh dan digunakan di pisau atau di bilah sudah berubah. Oke, kira-kira sampai situ yang batas asah. Yang grid. Sekarang kita berpindah ke variabel berikutnya. Di payment variable. Yang Gantung berikat sekali. Ini itu sudut atau angle. Nah, sudut atau angle ini sangat berkaitan dengan golok atau pisau atau bilah, ya. Makanya saya bilang ini variabel yang terikat. Oke, sudut atau angle atau bilah. Ini juga adalah variabel yang pasti, yang terukur, sangat terukur dan ada alat ukurnya bagaimana? Alat ukurnya contohkan. Tadi soal grid itu ada biasanya dituliskan sendiri dan ada ininya ya, ada stampnya. Dan biasanya setiap perusahaan yang ngeluarin sendiri. Ya, jadi setiap perusahaan mengeluarkan sendiri sudah melalui penelitian dan percetakan batunya atau apa sudah tahu pasti itu gridnya berapa. Jadi kita nggak bisa kompromi, itu udah ilmu pasti. Dan angle itu juga udah ilmu pasti. Itu hukum fisika masalahnya. Bisa lihat. Angle itu ini
Oke, kita ambil sebagian aja. Ini tuh alat buat ngukur angle guide ya. angle guide. Ini buat ngukur sudut seperti ini. Oke. Ini biasa digunakan di batu asa. Jadi kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Ini berapa? Ini 20. Ini 20 kan, di sini ada tulisan 20. Nah, Lihat sudut ini, perhatian kemiringannya ya. kemiringan ini itu sudut 20. Kalau misalkan kalau misalkan nggak jelas nih, perhatikan. Ya. Perhatikan ini. Ya, miringnya segini. Miringnya segini. Cuman ini juga sebenarnya saya masih coba menghitung. Maksudnya dengan ketebalan 2 mili dan ketebalan 4 mili tentu menghasilkan sudut yang berbeda. Jadi nanti kedepannya kita mau nanti bisa buat kita konversiin lah misalnya. Nanti kalau misalnya di sudut 20 dengan tebal bilah sekian, itu mestinya pakai sudut yang sekian gitu. Bisa naik bisa turun. Ya. Itu nanti ada matematika sebenarnya. Itu nanti sama ini ya, sama berkaitan sama alatnya ya. Iya. Jadi ini. Ya, ini alatnya. Oke. Ya. Nah, lanjut. Nah, itu tadi saking pastinya yang namanya angle atau sudut. Sampai ada alatnya. Kenapa sih kok mesti ada alatnya? Ya daripada kita repot setiap kali ngukur pakai busur. Iya. Mendingan ada alatnya yang memang sengaja dibantu untuk ngasah. Dan saking berpengaruhnya angle atau sudut ini terhadap performa pisau, jadi sampai dibikin alatnya. Karena itu adalah variabel yang sangat kaku, sangat absolut ya. Jelas sudut 20 itu performanya berbeda sama yang sudut 15 atau sudut 18. Tajamannya ya, kalau kita rasakan berbeda. Namun manusia kadang-kadang tidak sempurna ya, kesempurnaannya milik Allah katanya. Jadi jadi dibuat alat untuk membantu manusia memastikan sudut itu, karena itu balik lagi, sudut itu adalah ilmu pasti. Jadi supaya mendekati kepastian itu dibutuhkan yang namanya guide. Oke. Sudut atau angle ada 20 derajat ya, ada 15 derajat, ada 30 derajat, ada lagi berapa? 10 derajat. Sudut ini apa sih? Sudut ini adalah kemiringan yang kita peroleh dari saat kita mengasah menggunakan batu. Dari mata potongnya, kemiringan dari mata potong. Ada dua. Pertama kemiringan bodi badan dan juga kemiringan mata potong. Tentu kalau misalnya kita ngomongin kemiringan bodi, jelas bilah yang lebih tebal sudutnya lebih besar ya. Kalau misalkan bilah lebih tipis, sudutnya lebih kecil. Kalau misalkan sama-sama full flat, oke. Saya ambil contoh seperti ini. Ini bilah tebal 2 mili katakanlah ya. Ini bilah tebal 5 mili. Dengan panjang yang sama, dengan lebar bilah yang sama, bilah sudutnya lebih besar. Oke. Sepakat sampai sini, itu pasti. Kalau nggak sepakat, jangan bilang sama saya. Itu ada ininya. Balik lagi, balik lagi. Oke. Nah, di dua variabel ini kita sepakat. Kita sepakat bahwa grid lebih tinggi atau mikron lebih kecil menciptakan ketajaman yang lebih dan juga sudut yang lebih rendah menciptakan ketajaman yang lebih rendah juga, yang lebih tinggi juga, ya, lebih bagus. Akan tetapi kita tidak bisa melupakan yang namanya extraneous variable. Karena dalam pisau ini extraneous variable sangat banyak ya. Contoh bilah, ya, bahan bilah, kemudian kualitas puan, ketebalan bilah, lebar bilah. Jadi kita tidak sekonyong-konyong mengatakan bilah ini tajam, lebih tajam ini lebih tajam daripada sini, daripada bilah ini. Daripada bilah ini. Kenapa?
Karena itu nggak absolut, karena kita udah ngomongin ketajaman itu nggak absolut. Nah, kok abang nggak bisa bilang dua hal ini absolut, dua hal yang pasti? Kok nggak mau tahu bilang lagi ketajaman itu nggak absolut? Sekarang saya tanya, ini bab ini saya singkirkan dulu. Bang Hilman pegang satu, saya pegang satu. Kita akan berkisar di pisau ini. Coba kita sama-sama slice kertas ya, saya dulu. Habis itu baru Bang Hilman. Oke, siap? Saya slice duluan. Lihat ya, slice. Oke. Sekarang kita ganti, mana yang lebih tajam? Sekarang kita ganti bilah. Ini golok tarisi, itu golok banten, kita pakai. Slice, saya dulu. Silakan. Oke. Pertanyaannya lagi, mana yang lebih tajam? Variabelnya hanya kertas. Kalau misalnya kita menggunakan variabel hasil, yang mana tajamnya selain kertas, semuanya tajam. Karena rata-rata bilah selain kertas. Apalagi yang masih fresh dari pandai yang asah. Udah habis diasah rata-rata selain kertas. Apakah karena nyangkut di rambut? Rata-rata nyangkut di rambut kalau nggak salah benar. Oke. Sekarang Bang Hilman coba di antara dua ini, pisau ini dan golok ini, lebih tajam yang mana? Kalau saya lebih ke pisau. Lebih pisau. Kalau saya bilang sama, golok ini sama pisau ini tajaman pisau ini. Kenapa? Tapi sama-sama selain kertas. Kenapa? Karena sensasi. Hanyalah sebuah sensasi. Apakah Bang Hilman bisa bilang ini ketajaman kayak gini mana yang lebih tajam? Sekarang kalau saya tanya balik lagi ya, ya karena apa? Kan semuanya bisa selain kertas. Kenapa bisa dibilang pisau ini lebih tajam? Padahal sama-sama bisa selain kertas. Kenapa? Sebenarnya sih balik ke ini ya, Alasannya esensinya. Ini bilah tebas. Ya. Nah ini pisau potong Tanpa ngomongin fungsi. Nah itu makanya tadi saya kesana sebenarnya. Karena ya biar bagaimana balik lagi ya kini kita udah menguasain semua pisau di sini. Nah kalau masalah ya tadi variabel tadi parameternya seperti apa? Ya kalau emang parameternya slice kertas semuanya slice kertas. Semuanya tajam. Nanti yang mana yang lebih tajam? Ya nanti ada variabel ini lagi kan? Variabel sudut. Oke. Ini enggak, maksudnya yang menentukan lebih tajam atau enggak itu siapa sih? User, pengguna. Artinya apa? Harus dipahami bahwa nggak ada namanya factory atau lab penelitian bilang ini lebih tajam bilahnya gini. Pengguna yang bilang itu lebih tajam. Jadi bisa aja dengan dua bilah ini saya bilang ini lebih tajam, Bang Dito malah bilang ini lebih tajam. Gitu. Ya. Harus dipahami itu dulu ya, bahwa penentu ketajaman adalah user, pengguna, bukan pembuat, bukan pengasah. Ya. Pengguna yang menentukan lebih tajam apa enggak. Oke. Sekarang coba bandingkan antara dua pisau ini. Antara pisau ini dan pisau ini. Ya, pisau itu dan pisau ini. Pisau ini dengan pisau ini. Sobat, sebelumnya bisa dikasih lihat ke sobat ngasah sekalian ya. Bentuknya identik, tebelnya pun hampir identik. Oke, bahannya sama. Yang membuat sama. Oke, silakan dicoba. Ini mungkin dibuat dalam waktu yang sama. Dibuat dalam waktu yang sama. Dalam hari yang sama nggak ada waktu yang sama lah. Hari yang sama. Dan dibelinya pun pada waktu yang sama. Oke, silakan dicoba. Ini yang mana tadi? Ini ini punya saya. Iya. Oke. Dua kali mungkin biar feel dapat. Oke, sip. Oke. Bisa dikasih lihat itu yang tadi yang ada salibnya sama yang nggak ada salibnya. Mana yang lebih tajam? Menurut Bang Hilman sebagai mencoba, sebagai user tadi ya menggunakan, mana yang lebih tajam? Kalau enak enggaknya? Enggak, tajam. Tajam sama. Tajam sama.
perhatikan tajam sama Sama. karena sama-sama bisa. Flash keras. Ya. Balik lanjut kemudian. Kalau dari sensasi, balik lagi ke Sensasi. sensasi. Balik lagi ke Enak ya sensasi, tadi bahasanya. enak apa enggaknya dibuat motong, tentu yang ini. Ini yang lebih enak dipotong. Buat motong. Sebabnya Sebabnya sensasi apa yang dirasakan kertas tadi? sensasinya kalau di kertas ini smooth, Ya. smooth. Ya. Sedangkan yang ini maksudnya ini halus, halus. Sedangkan kalau yang ini masih agak kasar. Nah, ini agak bisa nyangkut kayak gitu. Ya. Soal entengnya, Entengan yang ini. masuknya lebih enteng ya. Ya, lebih enak Atau masuknya. lebih halus. Lebih halus dibandingkan yang ini. Perhatikan bahwa dari dua pisau yang identik itu bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Iya. Oke, kita buka. Dan kebetulan ini yang ngasah juga sama ya. Iya, ngasah Yang satu Dito. orang. Saya yang ngasah dulunya. Cuman ada dua perbedaan Oh. dalam mengasah. Yang ini saya asah di grade 5000, 5.000. batu grade 5000 dengan sudut 20 derajat. Sudut 20 derajat. Lumayan tinggi sudutnya. Sedangkan ini saya asah di grade 1000 doang. Nah, Akan tetapi sudutnya rendah. lebih rendah sebenarnya daripada Iya. yang tadi. 5 mungkin 10 derajat nggak sampai mungkin. Hmm. Karena saya hampir menyamakan sama geometri body. Ya. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan signifikan antara keentengannya? Antara keentengan masuk dan enggaknya? Nah, itu sebenarnya ini agak menggelitik juga nih. Iya. Nggak apa-apa, kita Agak topiknya menggelitik juga. agak sulit malam ini ya. Jadi kalau dibilang grade itu menentukan, ya memang menentukan. Iya. Tapi Nyatanya nyatanya sudut juga terpengaruh. berpengaruh di sini. Nah, berpengaruh juga di situ. Dan sebaliknya, kalau sudut itu mempengaruhi, segalanya. ya menentukan segalanya. Tapi di sini grade-nya juga Grade berpengaruh juga. berpengaruh juga. Kalau di sini idealnya kalau orang ngomong ente ngasah di sudut ditipisin aja, ditipisin aja di sudut paling kecil. Ini Lah lagi juga tajam. Ini jadinya. Ini di sudut paling kecil. Maksudnya di paling kecil ini lebih rendah daripada ini. levelnya nggak berasa bahkan. Nah, tapi ini grade-nya 1000. Iya. Jadi ini rendah, grade-nya rendah, grade-nya rendah, sudutnya rendah. Sudah sudah. Ini sudutnya tinggi, grade-nya juga tinggi. Kayak gitu. Kalau kita ambil garis ketemu susah. Iya. Jadi kalau hanya orang cuma ngomong tinggiin grade, ya enggak juga. Gitu. Karena sudut berpengaruh ya. Sudut juga berpengaruh. Iya. Terus kalau dibilang Tipisin aja. tipisin aja, Ratain aja ngasahnya. Nah, ya ini juga berpengaruh. Grid kehalusan juga berpengaruh. Betul. Dua-duanya berpengaruh. Hmm. Artinya apa? Sudah tadi dibandingkan yang sama golok sama apa itu kan dua-duanya ini pisau ini lebih tajam dua-duanya dibandingkan dengan dua golok tadi ya. Artinya apa? Sebenarnya saya desain dua asahan ini supaya performanya hampir sama, keentengannya hampir sama. Artinya apa? Yang mau saya gambarkan di sini adalah sudut dan grid itu tadi sama-sama berpengaruh dulu ya. Mana yang lebih tajam? Kalau sudutnya tinggi, kalau sudutnya rendah atau yang gridnya tinggi? Ternyata sama-sama bisa slice kertas. Dan tadi mungkin kalau dilihat di video dan di suara, hampir nggak ada bedanya. Yeah. Yang bisa merasakan cuman usernya, gitu. Apakah nanti performanya di kertas mungkin sama? Coba di plastik. Nanti terus juga balik lagi gantian. Gantian saya. Nanti balik lagi ke usernya juga. Bisa apa enggak? Bisa ya. Ini 5.000 ya. Ini. Oke. Ini grade 1000. Angkut. Cuman apa yang bisa kita lihat di sini? Yang ini lebih sering terhenti. Bisa dilihat. 1000. Yang 5.000. Oh, 5.000. Mungkin maaf bisa dipegang ujungnya sini. Saya potong. Jadi kita lihat dua ini ya.
dua ini iya kan. Ini grade 1000, potongan grade 1000, ini potongan 5000. Oke. Dimpelnya atau titik hentinya lebih banyak yang mana? Yang 5000. Yang 5000. Sedangkan di grade 1000 panjang, berhenti, set, curam, lanjutnya panjang lagi. Sedangkan kalau yang 5000 kita lihat set, masuk, curam, set, set gitu. Nah, Apa yang ada di situ? Menunjukkan bahwa sebetulnya di media yang lemah seperti ini, media lembut, kok sudut apakah kita menyimpulkannya berarti grade 1000 di plastik lebih bagus daripada 5000? Ntar dulu. Kita lihat yang berpengaruh di situ apakah grid atau sudut. Kalau di plastik yang berpengaruh sebetulnya adalah sudut. Karena kita lihat performanya ternyata di kertas tadi grade 5000 dengan sudut tinggi enak. Sedangkan di plastik kok malah panjangan potongan yang grade 1000 dibanding yang grade 5000 lebih konstan. betul. Jadi kita bisa pastikan dari dua tes tadi kita bisa simpulkan bahwa di plastik yang berpengaruh sebenarnya bukan grid, karena grid tinggi malah performanya lebih rendah. Ternyata yang berpengaruh adalah sudut. Sudut tentu dengan cara mengasah yang benar, burnya udah hilang segala macam ya. Itu artinya apa? Dari dua tes ini, kertas dan plastik, kita menunjukkan sesuatu bahwa sudut dan grid dua-duanya sama-sama berpengaruh di ketajaman pisau. Oke. Paham sampai sini ya? Kalau itu orang ngomong dong, berarti gridnya rendahin. Gridnya tinggiin, sudutnya rendahin, serendah-rendahnya. Apakah benar? Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau mencapai ketajaman maksimal, sudut direndahkan, grid ditinggikan. Akan tetapi ada variabel berikutnya, bajanya kuat ya. Bajanya kuat ya. Pisau ini saya baja per ya. Saya asah hampir flat. Saya asah di grade 1000 dan dia dapat. Apa jadinya kalau dia di grade 5000? Harusnya lebih tajam daripada ini dan motong plastik lebih enak. Iyakah? Pengalaman yang udah-udah? Enggak justru. Mungkin Anda sobat ngasah pernah dengar istilah kehalusan, kelicinan. Apa yang terjadi di situ sebenarnya mungkin bajanya nggak kuat. Kalau kita sering bilang bajanya nanti nggak kuat gini dan lain sebagainya. Apakah itu hal yang masuk akal, hal yang valid gitu? Iya, karena tiap baja itu punya titik maksimalnya sendiri-sendiri ya. Apalagi pisau sudah diasah flat seperti ini, dibuat oleh pandai, bodinya tuh flat rata. Kemudian kita asah nge-flat lagi. Saat kita asah di grid yang lebih tinggi lagi, ya mungkin malah justru matanya nggak ketemu. Mungkin sobat ngasah yang pernah ngasah di amplas mungkin ya, melihat bahwa kok gue pernah ngasah di grade 1000 tajam banget, dan gue ngasah di grade amplas 3000 atau 5000 malah hilang matanya. Itu adalah penyakit yang kerap muncul kalau misalkan kita ngasah terlalu memaksakan, bahasanya memaksakan baja dengan kemampuan yang dia tidak seharusnya menerima. Apa kita tes di kayu? Boleh? Oke. Ini sebenarnya balik lagi ke HS. HS adalah sumber segala sumber. Kakek segala tahu deh. Ini mau di kayu keras ini, Jati atau di sini? Di sini aja. Ngomong. Ini konsisten ya. Ya. Ini meja yang biasa kita pakai untuk berat. Dan ini terbuat dari kayu. Jati Belanda ya? Enggak, kayaknya jadi keras ini jati. Dari keras. Silakan Bang Hilman coba. Ini yang grade 1000 dengan sudut rendah. Mana dulu nih? Terserah. Oke. Cap cip cuk. Yang berarti yang ini dulu. Ini dulu. Oke. Ini juga yang dipesankan oleh Bang Hakim ketika kita mengasah, jangan mentang-mentang kita ngasah tajam terus kita nggak ngetes dulu dia bahasanya edge holding, edge retention. Edge retentionnya mengetes kekuatan mata itu sudutnya, bisa bertahan lama atau enggak. Iya. Nanti kalau ada lagi sebenarnya wear resistance. Wear resistance itu ketahanan terhadap gesekan. Oke. Kita nyoba di sini 2 kali, di sini 3 kali, kita nyoba lagi 2 kali ya. Iya. Oke.
Jadi kita menggunakan kertas karena kertas itu variabel yang konsisten ya. Iya. Anda nyoba di mana aja sama hasilnya. Ini sama kertas A4 70 gram. Nah, ditaruh sini aja kali biar kelihatan ya. Ini pajak boleh. Oh, iya. Oke. Nah, saya coba di kertas dulu 2 kali. Oke, tajam. Seperti itu ya. Nah, perhatikan. saya coba sayat. 1, 2, 3. Oke, 3 kali kita cek. Nah, performa. kita cek dia masih bisa nggak? Oke. Dia tidak berubah. Ya. Oke. Dengan sudut tinggi, gede tinggi. Ini yang grade 1000 diasah dengan sudut rendah. Nah, ini aja dah, biar sama kertasnya. Ya. Oke, kita coba. Oke, Ya. 1, 2, 2, 3. Saya sebisa mungkin tadi tekanannya hampir sama. Dan kebetulan juga ini tidak berubah. Apa yang bisa kita temukan? Mata di grade 1000 dengan sudut yang sangat rendah mampu menahan bobot. Karena apa? Grade 1000 ini memiliki gigi yang lebih besar. Iya. Gigi yang lebih besar. Mungkin mau kita coba asah di grade 5000 ya. Mungkin Bang Hilman menjelaskan, saya asah dulu, apa Bang Hilman yang mengasah, saya menjelaskan. Yang misal ini di grade 5000 ke atas. Oke. Kita samain 5.000 ya. Ya. Cuman ini dengan sudut yang rendah. Untuk Oke. mengetahui itu betul. Untuk mengetahui bagaimana sih performanya dia kalau sudutnya ternyata direndahin. Oke. Kalau misalkan grade tinggi tapi sudutnya rendah. Oke. Putar. Ya. Oke. Jadi ini direndahin. Sama. Ini seperti- sama. Ya, sama seperti sudut awalnya ya. Itu rendah sekali. Ya. Oke. Iya, ya. Sip. Nah, sambil Bang Hilman mengasah, saya juga akan menjelaskan soal ketebalan. Ya. Balik lagi. Kalau ketebalan kita mungkin nggak ngomongin pisau, kita ngomongin golok. Karena rata-rata yang tebal itu golok. Ini tebal kira-kira sekitar 4 mili. Kemudian yang ini tebalnya sekitar 6-7 mili lah. Ini golok Banten, yang ini golok Parisi. Kalau kita ngelihat lebarnya, golok Parisi lebih konsisten, di pangkal mungkin lebar 3,5, di ujung lebarnya pun 3,5, sedangkan di Banten di pangkal lebarnya 3 cm, di ujung lebarnya 4 cm. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kelebaran sebuah bilah dan juga ketebalan punggung itu juga mempengaruhi terhadap sensasi ketajaman bilah. Jadi otomatis bilah Banten ini, saya bilang ini golok bilah Banten ya, akan lebih cenderung lebih tidak tajam di pangkal, sedangkan di tengah sampai ke ujung lebih enak. Ya. Sedangkan kalau golok Parisi performanya mungkin akan setara dari ujung ke ujung. Oke. Nah, apa sih yang mau saya tekankan di sini, bahwa ketajaman itu tidak melulu terkait dengan geometrinya harus konveks, harus flat, harus apa. Perhatikan juga ketebalan dan kelebaran bilah. Makanya kalau misalkan mungkin sobat ngasah ada yang menyembelih hewan kurban, gitu, ada yang memotong, mungkin sering mencari jenis golok yang lebar, tipis. Ya. Kenapa sih orang nyari golok tipis buat sembelih? Atau kenapa orang mencari golok lebar? Sebetulnya yang dicari itu adalah bukan goloknya, tapi geometrinya ya. Sensasinya. Jadi geometri yang dihasilkan dari perpaduan antara lebar dan ketebalan golok itu. Karena tadi seperti saya bilang, bilah yang tipis dengan asal yang flat rata-rata lebih tajam. Makanya banyak orang mencari bilah tipis karena yang diincar adalah geometrinya yang dengan sudut yang landai. Nanti masalah yang berikutnya akan diperhatikan adalah soal grade baru ya.
grid ketajamannya. Nah, oke. Apakah semuanya itu berperan? Jelas semuanya berperan. Apakah absolut? Balik lagi, tidak. Karena golok Taresi ini terkenal sebagai golok dengan ketebalan seperti ini, dengan lurus. Ini terkenal sebagai bilah yang biasa dipakai untuk sembelihan ya. Sedangkan kalau Banten ini golok yang biasa disebut sebagai golok Jawara atau golok Tiago kalau orang bilang istilahnya, dengan bentuk bentik atau menang seperti ini. Kemudian konstruksi bilah yang lumayan tebal, asahannya konveks. Dia sebetulnya sangat enak untuk kerja, tetapi juga sering digunakan sebagai alat untuk silat ya. Nah, sebetulnya saat kita gunakan dua golok ini untuk menyembelih, golok Taresi mungkin performanya bisa lebih baik. Akan tetapi golok Banten, apakah performanya lantas jadi jelek? Enggak juga. Kalau kita menggunakan golok Banten untuk nembang bambu, golok Taresi mungkin akan kejepit, akan mengalami gompal atau gimana. Sedangkan kalau golok Banten mungkin akan jalan terus. Apakah nanti saat golok seperti saat keadaan seperti itu, apakah nanti akan disebut ada yang lebih tajam? Itu balik lagi nanti kita lari ke peruntukan masing-masing ya. Khusus topeng mungkin. Jadi harus perhatikan bahwa ketajaman itu nanti juga berpengaruh sama yang namanya fungsi. Karena balik lagi tolak ukur ketajaman yang menentukan adalah user, kan pembuat bukan pengasah. Karena pengasah dan pembuat rata-rata menyesuaikan dengan user. Contoh, saya di Jawa nih, di tengah ladang sawah atau kebun. Terus saya seorang maker, saya seorang pandai pembuat golok. Kemudian saya membuat sebuah golok panjang, ya. Oh enggak, bukan golok panjang. Saya seorang maker bilah. Kemudian saya membuatnya sebuah pedangkat anak. Saya yakin ini akan dipakai di ladang. Ya. Nyatanya enggak, karena apa? Usernya di situ nggak ada yang pakai pedangkatan, yang dipakai adalah arit. Makanya balik lagi, user dan pengasah, maker dan pengasah itu menentukan usernya pinginnya bila seperti apa sih, itu yang diciptakan atau disesuaikan. Jadi contoh, biasanya usernya tadi membabat ladang ya, membabat suket kalau dari Jawa sih, ilalang, rumput, kemudian dibikin asahan yang tebel, konveks gitu ya. Rumputnya pas dipakai buat bakar, rumputnya lewat aja gitu, nggak sesuai, artinya bilahnya nggak laku. Sedangkan yang laku adalah yang landai, yang tipis seperti itu, nggak usah tajam-tajam banget, tapi yang mungkin tipis dan bisa buat membabat rumput. Nah, itu tadi contoh maker, asahannya menyesuaikan dengan usernya. Pelajaran juga sih buat kita, maksudnya pengasah, khususnya buat pengasah. Ketika kita dapat bilah untuk biasa, kita harus nanya dulu sama user, ente buat apa? Ente buat gunanya buat apa? Caranya seperti apa? Gitu. Kalau misalnya buat sembelih kambing apa sapi, gitu. Terus motongnya dorong apa narik kayak gitu. Jadi ekor, ya? Iya, berapa ekornya. Jadi itu yang kita sesuaikan. Jadi jangan mentang-mentang ada golok nyampe di depan kita, udah kita flatin aja. Asas tajam-tajamnya. Iya. Nggak kayak gitu juga. Misalnya coba ngukur. Nih, 10 aja masih naik ya. Ya ada di 10. Jadi ya mungkin 10 kayaknya, ada 10. 10 atau 9. 8. Nggak ada 10 sampai 20. Jadi sebenarnya sih itu pelajarannya juga yang bisa diambil dari kita. Jadi benar ini di bawah 10 ya? Di bawah 10. Oke. Coba tadi kita buktikan. Ini sudah di grid yang di bawah 10 derajat. Nah, Oke. Dengan asahan di grid 5.000. 5.000. Sudutnya di bawah 10 derajat, asahannya di grid 5.000.
Kenapa tadi sebentar aja? Cuma ya karena memang lagi-lagi keramik itu lebih tajam, Iya, lebih cepat lebih cepat. dan ngalusin doang ini ya. Nah, ini udah hampir sama sama yang nih. Itu tadi kalau misalkan yang sudutnya lebih landai, Nah, dia lurus, lebih konsisten potongannya. Coba sekali lagi kasih lihat lurusnya, ya, terkontrol sekali. iya. Oke, udah. Sebelum dirusakin, coba diplastik. Coba, plastik. Ya, lebih panjang ya dibanding tadi ya. Hmm. Ya. Jadi idealnya ini lebih tajam. Cuman enaknya dipakai. Ya. Kuat nggak? Kuat nggak dipakai? Oke. Udah kita udah nyoba. Oh tadi di sini ya. Tampaknya. Nah, Kan biarin di sudut sama, kalau saya ngambil sini takutnya beda. Nah, satu, dua, dua, tiga. oke. Nah, kuat. Kuat. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pisau ini bisa biasa di sudut segitu. Sudut rendah dengan grade tinggi. Iya. Nah, Nah, itu yang menjadi tolak ukur kualitas sebuah pisau. iya. Ya. Baru kita bisa menentukan sampai situ. Jangan nanti dapat pisau kita asah rendah gitu, tahu-tahu dites seperti itu tadi Nah, gagal. jadi Ya. parameter paling mudah di kertas sama di kayu. Ayo. Oh, coba di plastik masih bisa nggak? Ah iya. Hmm. Sudah lebih berat. Jauh ya, jauh lebih turun ya. Ya. Nah, tuh, lihat ya. Oke. Tadi kan langsung gigit, sekarang licin dulu. Oke. Jadi lagi-lagi bukan berarti kita nggak boleh di sudut rendah dan di grade tinggi. Cuma dites dulu bilahnya sanggup apa enggak dibilah di sudut atau di grade segitu. Kalau tadi ini sebenarnya tekniknya udah benar. Sudut rendah di 1000 dites kuat. Coba naikin di 5000 Kuat juga. kuat juga. Sebenarnya pada maunya sebenarnya malah nggak kuat nih sebenarnya. Cuma Kebetulan aja kuat. ini bukan promosi pisau ya, maaf ya. Oh yang kemarin kita coba lagi yang tadi sih. Ini dulu nggak tahu. Dulu saya nyari mudah-mudahan nggak kuatnya. Jadi saya bisa tahu di sudut berapanya. Ya. Nah, ini kemarin ngetasnya kan di sini. Nah, samain lama ini. Oh iya. Takutnya ini kayaknya empuk. Nah, nggak biar ini. Nanti kita coba lagi di sini semuanya. Konsisten ya. Konsisten. Karena biar parameternya sama semua. Masuk. Kuat. Nah, Coba berbeda kayu. coba. Ini agak hitam ya? Ya, lebih tua warnanya. Gitu, Pak. Nah. Nah, Mudah-mudahan nggak apa tumpul. ya. Kasar. Ya, cuma kan ini geometrinya sudah dirubah. Iya, ini udah geometri udah. Coba gimana kalau pisau yang tadi? Oke. Cuman tadi kayaknya di bawah agak Iya, agak nyangkut. ada nyangkut. Agak nyangkut sini. Nah. Ya, ini contoh ada pengurangan ya. Tuh. Ya, ada pengurangan ketajaman kalau kita tes. Idealnya harusnya nggak boleh berkurang. Nggak boleh berkurang drastis, ini kan udah licin. Ya. Udah bagus. Nanti kita akan mungkin tadi tes yang sudutnya rendah, grade tinggi, kita tandingkan sama yang ini ya. Iya. Sudut tinggi, grade tinggi. Ini Sudut tinggi, sudut rendah. ini hampir sama sebenarnya ya Pak. Sudut rendah, grade tinggi. Iya. Jadi itu di bawah 10 derajat ya, Mak? Di bawah 10 derajat. Itunya ada nggak? Apa? Yang 20 sampai 15. Saya mau mengukur sudut pisau.
ini 18 ya. Lalu berapa dulu masukin? 20. 16. Ini sekitar 16. 16. Sekitar 16 Versus di bawah 10 derajat. Nah, taruhlah 10 sama 16 lah ya. Ya. Singkatnya 10 derajat sama 16 derajat. Ya. Enak. Coba. Mudah-mudahan turun. Oh enggak. Enggak. Oke. Nih. Sama. Sama. Oke. Jadi Bisa disimpulkan kebetulan kita mendapatkan pisau dengan kualitas yang bagus. karena lolos tes itu tadi. Ya. Kenapa di kayu? Karena basicnya kita kebanyakan kan di sembelih. Iya. Ya. Jadi kalau bahasanya kalau di kayu aja udah nggak kuat, apalagi kalau kena tulang. Kalau kena ya, karena kita nggak tahu. Kenapa enggak? Nanti yang motong itu seperti apa, cuman kita antisipasi. Ya. Antisipasi kalau memang dia kena masih aman, Iya. gitu loh. Karena kita udah nyoba di sini. Jangan sampai kita nyoba di kayu udah hancur, Ya. apalagi nanti di tulang, Iya. kan kayak gitu. Itu sebenarnya sih antisipasi saya. Iya, antisipasi dari kita juga. Dan sebenarnya sih ada beberapa juga yang udah ngebuktiin. Ya teman-teman ada yang bang, ini bang hasil belajar di pojok asah, kata. Sak di kertas apa nggak di plastik. Oh, ane cuma ngomong, oh ya udah bagus. Berarti sekarang ente harus naik tahap, bukan ngasah tajam doang, cuman tajam dan kuat. Iya. Misalnya. Caranya gimana bang? Ya saya kayak tadi Gesekin di kayu. gesekin di kayu, cuman jangan kayu yang terlalu keras juga. Misalnya ada temen waktu kayu ulin, itu udah pasti. amsyong dah itu semua. Jadi cobalah nyari jati yang sebenarnya kita bisa semuanya bisa dapatkan jati. Iya, jadi umum. Nah, cobalah di jati dan benar enak, cobain klek nyangkut kayak tadi. Iya. Terus gimana bang? Tinggiin sudutnya. Gitu. Berarti bilah itu nggak bisa, misalnya kayak tadi 10 ya ditinggiin lagi jadi 12 apa nggak jadi 14 Iya. supaya dia bisa nahan kalau kebentur. Iya. Kayak gitu. Itu kayaknya dicoba. Kayaknya dia ngambil video lagi. Nih bang berhasil. Tak cobain. Set masih. Apa ente nyoba berapa kali? Ane nyoba 3 kali bang, kata dia. Oh ya udah bagus. Berarti nanti setiap bilah yang ente asah, ente cobain dulu di kayu yang sama. Iya. Dan alhamdulillah sih kesininya, karena kalau lagi pisaunya dipinjemin teman, dia ngirim video, bang alhamdulillah berapa ekor masih belum berubah. Ya kita senang. Iya, kita senang. Kita nggak ada maksud, nggak ada kepikiran, Oh, dia jadi jago nih. nggak jago, enggak, kita malah senang. Ya. Oh berarti apa yang kita lakukan bermanfaat buat teman-teman khususnya. Iya, justru saat orang jago kita bangga. Iya. Karena yang kita sharing berhasil dipakai dan jadi manfaat buat dia. Iya. Dan bahasa bandelnya ya, lo jadi nggak repotin gue lagi. Karena lu sekarang udah bisa ngasah sendiri. Iya. Nggak usah. Nggak usah bang pisau tumpul nggak gitu Nah. lagi. Gitu. Dan juga ada beberapa teman juga yang tetangga juga kan kayak gitu. Iya. Dia memang kebutuhannya buat di dapur, maksudnya dia ada bisnis. Iya. Ada Ayam dia potong ya. ayam potong itu. Ya dia, bang, alhamdulillah bang, karena sebelumnya juga dia kesini. Iya. Bang asahin. Iya. Nah, kita asahin, udah balik, bang asahin gitu. Iya. Sekarang udah nggak balik lagi dia.
karena Dia udah bisa ngatur sendiri, gitu. Iya. Jadi itu efek baiknya ya alhamdulillah. Betul. Terus yang malah kita nggak nyangka, ada sebenarnya tetangga kita. Cuman saya juga belum pernah ketemu sama beliau. Beliau polisi, beliau main suling, kadang bikin suling. Nah, itu sempat bikin testimoni, Bang, alhamdulillah yang abang ajarin bermanfaat. Apa kapan kita ngajarin gitu? Enggak, itu di video. Oh, itu sharing aja. Alhamdulillah Bang. Biasanya aneh bikin satu kudu ngasah lagi. Ini bikin beberapa enak aja dan hasilnya lebih halus katanya. Ya, itu suatu kebanggaan yang kita nggak nyangka malah. Karena orangnya nggak pernah ketemu langsung Ya, benar. Cuman dari nonton video-video kayak gini doang, alhamdulillah bisa dipakai ilmunya. Dan untungnya video ini kan bisa bisa jarak jauh juga. Terus bisa kalau emang malam ini nggak sempat ngeliat, ya besok juga bisa ngeliat. Jadi intinya itu kita mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Dan mungkin kita ambil kesimpulan dulu ya untuk malam ini bahwa tadi ketajaman itu adalah sebuah hal yang konseptual, diukur sulit dan saat ini belum bisa diukur. Tapi variabelnya bisa diukur, ya variabelnya bisa diukur soal grid dan kehalusan, ya soal grid atau kehalusan dan soal sudut atau kelandaian body itu sendiri. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan saat Anda mengasah atau Anda menerima sebuah pisau. Harus Anda perhatikan itu. Oke. Dan balik lagi bahwa ketajaman itu adalah sebuah sensasi yang Anda rasakan, yang Anda gunakan itu ditentukan oleh Anda sendiri, ya. Anda yang menentukan, Anda rasakan sendiri dan ini tajam, sesuai nggak dengan fungsi yang Anda butuhkan. Jadi kayak berapa kali saya tes ya, saya berapa kali mengasah sebuah kampak, saya asal sampai tajam sekali. Di kertas tuh wah enak, udah plastik lewat, cuman begitu dipakai buat kayu sebentar doang udah kumpul. Itu artinya apa? Ketajamannya tidak sesuai. Ya, kalau kita bilang tajam, tapi sesuai nggak? Enggak. Terus parameter pengujian juga beda. Parameter pengujian beda. Nah, kalau kayu itu, kalau pisau itu kemarin kita pakai kayu, pakai apa? Koin. Jadi karena ini adalah sebuah kampak tulang, kita mengujikannya idealnya di benda keras. Biasanya kalau kemana sih pakai koin. Kalau dulu saya pernah mencobakan di pagar besi, yang artinya apa? Kampak itu harus bisa melewati hantaman ujian yang lebih berat daripada pisau karena yang dihadapi juga lebih berat. Oke. Cuma jangan bilang kalau kita ngancurin koin. Nggak ngancurin sih sebenarnya. Cuma ngetes doang. Nah, oke. Tadi itu ya soal konsep, soal ketajaman. Mungkin babnya sampai sini dulu. Mungkin akan dilanjutkan untuk yang lebih dalam berikutnya ya. Cuman untuk sekarang sampai sini dulu, takutnya kepanasan ini. Mungkin ada yang pertanyaan yang ada di ini. Oh iya. Nih menurut Bang Abdul Latif, nggak masalah kayaknya di 20, tinggal diperkecil dimensi. Bagaimana? Apanya bagaimana? Nggak tahu dimensi apaan. Dimensi apanya? Oke, mungkin maksudnya besar atau tipisnya bevel. Ya. Mungkin juga 20 itu kategorinya sudah kuat ya. Iya. Sudah kuat sekali dan multipurpose lah. Multipurpose umumnya pisau-pisau bawaan pribadi itu di 20. Dan itu sebelumnya kita harus kita tekankan bahwa begini. Saya ngasah di bevel ini di grade 20, di kampak benda lokasi. Dan pisau segini di grade 20. Di sudut 20. Ya. Tajamannya tetap lebih tajam ini. Kok nggak sama? Balik lagi. Tadi ada yang namanya geometri yang tadi saya bilang soal extraneous variable, soal ketebalan bilah. Ketebalan bilah itu nanti berpengaruh, makanya Anda harus perhatikan saat Anda memilih bilah, Anda membeli bilah. Perhatikan ketebalannya, lebarnya, itu semua menjadi faktor yang menentukan ketajaman. Ya. Ada lagi? Pribadi. Ke Bang Dito, ada yang imbok ke Bang Dito. Oh iya? Bang Abi Fadlan. Oh iya, ngomongnya.
udah inbox cuma belum di-read. Oh iya, suruh. Saya nggak buka Facebook. Saya kalau nongol di Facebook numpang di pojok masa aja. Tadi temennya Bang Ilman. Jadi mohon maaf Bang Adi Fadlan, saya emang nggak buka Facebook. Jadi silahkan melalui sini aja. Nah. Ya udah. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di pojok masa. Mungkin itu saja. Untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi kita pribadi pada pojok masa juga. Lewat pojok masa aja. Enakan atau masa. Oke. Kayak kemarin juga ada pertanyaan sebenarnya buat Bang Dito masalah apa ya? Cuman saya udah balas. Iya. Apa tuh? Kita bahas aja. Saya belum tahu. Saya jarang buka Facebook soalnya. Tapi saya rusak. Gimana ya? Jangan-jangan di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada rekan kita juga. Insyaallah. Masya Allah, sholat Nabi. Insyaallah. Salah gitu. Silakan. Lanjut. Mbak. Ini ada rekan kita juga bulan tamu, ya, Syekh Solihin At-Tarisi. Bang Solihin atau Bang Dok Swong baru datang. Lama nggak Lupa naruh. Oke, lupa. Kalau misalkan ada pertanyaan, biasanya nanti ditaruh di mana? Di wall atau di inbox? Di inbox boleh, di wall boleh. Ya, itu saja nanti insya Allah akan dijawab. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih begitu saja ya. Terima kasih perhatiannya. Kami mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.